Dari riset gue pribadi, gue menemukan bahwa kategori kelas menengah menurut BPS atau Badan Pusat Statistika di Indonesia adalah orang dengan pendapatan 2 juta rupiah. Lebih tepatnya, ya kalau misalnya mau dimatematikkan, itu adalah 3,5 kali dari pendapatan per bulan orang yang hidup di garis kemiskinan, alias Rp580.000 per bulan. Jadi angkanya itu Rp580.000 dikali 3,5 dapatlah angka 2 jutaan. Kalau kamu punya 2 juta per bulan, udah dianggap kelas menengah menurut Badan Pusat Statistik Indonesia. Yes, dan menurut gue ini juga nggak make sense sama sekali. Gue tahu asumsi makna kelas menengah ini bisa sangat berbeda di kalian semua. Ada yang bilang kelas menengah itu adalah gaji UMR, ada yang bilang kelas menengah itu adalah orang-orang yang bisa beli mobil, macam-macam. Well, di kepala gua, ya at least biar kita bisa sama aja nih ya konteksnya dan definisinya. Kita sama-sama setuju nih bahwa di video ini kita akan mengasumsikan bahwa orang kelas menengah itu harusnya adalah orang yang bisa hidup nyaman sehari-hari dan sanggup untuk menabung walaupun sedikit. Dan akhirnya bisa membeli rumah dengan KPR setelah menabung cukup lama. At least itu yang terjadi di masa lalu dan itu yang masa orang tua gue juga dapetin, ya orang tua gue juga kelas menengah. Jadi gue bikin asumsi atau definisi ini tuh nggak sembarangan. Jadi kelas menengah itu dia bisa kerja dengan keras, ya kerja sama orang, nggak harus jadi bos, bisa jadi pegawai, dan akhirnya bisa beli rumah dengan cicilan. Itu definisi kelas menengah sesungguhnya, at least di kepala gue. Kelas menengah ini harusnya bisa hidup cukup nyaman dan nggak harus cari-cari kerja tambahan yang sampai beban pikiran gitu, hanya untuk sekedar bertahan hidup. Nah, berangkat dari definisi ini, ya kita akan ngelihat kalian itu lagi ada di kelas apa berdasarkan penghasilan per bulan kalian. Gue disclaimer, luar biasa keras ya. Luar biasa keras ngaceng mampus. Video ini tujuannya adalah memberikan kalian edukasi dan motivasi, bukan untuk menjelekkan siapapun. Apalagi kalian penonton dan subscribers gue, ngapain gue jelek-jelekin kalian. Gue cuman mau kasih tahu ke kalian bahwa kelas menengah itu definisinya sudah berubah. Dan mungkin saja kalian sudah bukan lagi kelas menengah melalui definisi yang sama di masa lalu. Sehingga kalian harus ubah plan hidup kalian. Ini adalah awal tahun 2026 per video ini dibuat. Biarkan ini jadi motivasi kalian untuk menjalani tahun ini ke depannya. Jadi kalau kalian masuk ke kategori yang kedengaran yang gak enak, ya gue bukan mau ngejek atau merendahkan siapapun. So stay tune untuk ngeliat kalian masuk ke kategori yang mana. I just want to say, All my fellas. Halo semuanya, nama gue Josh Gultom. Di channel ini gue banyak cerita tentang konspirasi, berita, finance, dan juga teknologi seperti AI dan juga kripto. Kalau kalian suka topik seperti itu, silakan subscribe channel ini atau kalian bisa ikutin membership channel ini di mana kalian bisa nonton video-video yang belum tayang duluan dan juga video-video yang lebih personal. Kalau kalian mau mendukung channel ini dengan effort tambahan, ya thank you so much. Kalian bisa belanja melalui Shopee, tapi sebelum kalian belanja, kalian klik link barang-barang random yang gua taruh di deskripsi di bawah. Karena dengan kalian melakukan itu, channel ini juga akan mendapatkan komisi walaupun kalian belanja barang apapun. Yang penting kalian sudah klik link yang ada atau produk yang ada di bawah. Thank you so much guys, itu bakal ngebantu banget. Dan yang terakhir, gue juga punya second channel namanya Stigma alias Skeptik Bersama, dan isinya itu lebih banyak cerita-cerita yang entertainment dan jauh lebih konspirasi daripada yang di channel ini. Kalau kalian tertarik, silahkan cek channelnya, linknya gue kasih di deskripsi di bawah atau nanti di ending video juga ada. Oke, di dalam video ini hanya akan ada 3 kategori besar yang akan gue mention, yakni kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Jadi range-nya cukup luas di sini. Dan gue mau disclaimer sekali lagi, ini kondisi kelasnya adalah untuk orang yang belum berkeluarga. Jadi masih single, masih tinggal sendirian, gak ada tanggungan, dan tinggalnya di Jakarta dan sekitarnya. Jadi ini adalah pendapatan pribadi, dan ini setelah dipotong pajak ya. Oke, kita nggak usah banyak-banyak bacot lagi, kita mulai dari kelas yang paling atas dulu, ya, kelas atas. Definisi kelas atas ini adalah orang yang bisa beli rumah yang ukurannya oke, atau lokasinya strategis dengan cara either itu mencicil atau langsung bayar cash. Dan dia beli ini dengan cara mencicil atau cash itu tanpa masalah. Dan kalau misalnya dia mau beli mobil dengan cash yang liquid, itu juga aman-aman aja, nggak akan mengganggu kehidupan dia ataupun keuangan dia. Orang-orang ini juga nggak heran kalau misalnya dia punya lebih dari satu properti atau punya aset dengan nilai yang sama. Jadi dia punya cukup banyak portofolio ya, uang itu cukup banyak. Hidupnya enak,
makannya nggak perlu terlalu dipikirin, dan bahkan bisa jalan-jalan ke luar negeri sesekali kalau dia mau dengan cara nabung beberapa waktu, atau ya udah, gue mau cabut minggu depan ke Eropa gitu, bisa. Atau mau cabut minggu depan ke Thailand gitu, mau dekat juga bisa, nggak ada masalah tentang keuangannya ya. Kalau orang yang sampai bisa beli mobil mewah seperti sports car dan bisa beli rumah 50M gitu harganya, ini juga masih gue kategorikan sebagai kelas atas ini. Kenapa gitu? Ya tujuannya biar simpel aja videonya. Karena gue tahu pasti kalian sedikit sekali yang punya aset seperti itu. Ya sorry to say. Tapi gue juga nggak punya sports car dan mobil 50M. Ya tapi tentu aja walaupun dia ada di kelas level yang sama, mereka adalah kelas atas yang beda level lagi lah. Jadi kalau kalian masuk ke kategori kelas atas ini tapi di batas minimum, jangan sombong dulu ya. Dari definisi yang gue mention, populasi kelas atas di Jakarta sebenarnya cukup banyak, yaitu di sekitar 5-10%. Tentu aja ini angkanya bukan sembarangan gue sebut ya. Ini adalah estimasi yang sumbernya itu dikumpulkan dari berbagai macam AI. Jadi nggak ada data pastinya ya guys. Cuman ya somehow AI-nya itu bilang 5-10%. Dan menurut gue itu cukup banyak. Gue nggak tahu apakah ini cukup akurat atau enggak. Untuk kelas atas ini, pendapatan per bulannya adalah di atas 45 juta per bulan. Dan ini menurut ChatGPT, menggunakan deep research. Dengan kamu gajinya 45 juta per bulan, tinggal di Jakarta, hidup sendiri, kamu seharusnya sudah bisa mencicil rumah dengan ya cicilan belasan juta rupiah dengan durasi KPR minimal ya sekitar 15 tahun. Ya, dengan kondisi itu maksimum 30% dari gaji kamu. Sisanya 60% bisa kamu pakai buat kehidupan pokok seperti makan, sewa rumah, atau apartemen atau kosan, dan kebutuhan tersier lainnya. Di gaji segini ya lu basically kalau ke restoran ya udah nggak mikir mau makan apa. Kalau lihat menu tuh nggak lihat harganya dulu baru makanannya, langsung aja order makanannya, bodo amat sama harganya. Kalau mau beli mobil bekas cukup nabung beberapa bulan dan sudah bisa beli mobil dengan cash tanpa cicilan. Kalian juga punya pemasukan yang jauh lebih besar daripada pengeluaran kalian, sehingga kalian juga punya sisa uang untuk bisa investasi dan gendutin portofolionya jauh lebih besar secara jangka panjang. Gua rasa cukup banyak ya orang-orang yang ada di kelas atas ini yang mungkin lagi nonton video ini. Coba kalian tulis di kolom komentar ya, emoji api yang banyak itu ya gua kelas atas gitu. Supaya kita bisa lempari batu bareng-bareng karena kalian sombong gitu. Ya basically kalau kalian kelas atas dan kalian wajahnya ganteng atau cantik, harusnya kalian nggak jomblo. Kalau kalian udah berada di kelas ini ya. Kalau kalian jomblo karena pilihan, ya mungkin beda cerita. Tapi kalau kalian jomblo dan mencari-cari sudah lama dan kelas atas, ya gue gak akan jawab lah. Oke, kita lanjut ke kelas menengah. Kelas menengah, sekali lagi, definisi kelas menengah di video ini tidak berdasarkan definisi dari BPS atau lembaga-lembaga resmi di luar sana. Karena menurut gue itu semuanya bullshit ya. Datanya direndah-rendahin supaya ya mereka nggak disalahin kalau pemerintahnya itu ya emang gagal aja bikin rakyatnya sejahtera gitu. Ya kali gaji 2 juta di Jakarta dibilang kelas menengah, itu nggak make sense sama gue. Kelas menengah ini dikategorikan sebagai orang yang bisa beli rumah juga. Tapi rumah yang mungkin lebih kecil dan harganya itu ratusan juta sampai maksimal mungkin 1M-an lewat sedikit lah. Hah? 1M Josh? Emangnya 1M itu nggak kegedean? Di Jakarta guys, kita ngomong konteksnya Jakarta ya. Rumah 1M itu nggak gede guys. Kalau kalian mau cari rumah 1M yang lebih gede ya, mungkin bisa, tapi mungkin di Jakarta Timur gitu. Tapi bagi teman-teman yang tahu Jakarta Timur itu kayak gimana daerahnya, ya itu normalnya yang gue tahu ya, at least ya. Sorry itu saya teman-teman yang tinggal Jakarta Timur ya. Itu ya kurang ramah untuk bisa tinggal nyaman lah kalau kita bandingin sama Jakarta yang daerah lain. Karena itu adalah daerah yang banyak area industrialnya. Kemana-mana juga jauh banget dan penampakannya tuh beda banget sama Jakarta Pusat. Kayak langit dan bumi kalau bisa gue bilang. Intinya ya, kelas menengah itu bisa beli rumah di Jakarta, tapi mungkin ya nggak strategis dan ya ukurannya mungkin lebih kecil. Gaji daripada kelas menengah yang sesungguhnya melalui kategori ini adalah 8-25 juta rupiah. Ini menurut AI ya guys, ini bukan gue yang ngomong ya. Ini AI-nya yang sebut gitu. Gue pakai AI buat riset. Nah, Josh, ini kenapa nih range-nya luas banget ya? 8-25 juta. Itu kan gede banget ya. Karena berdasarkan definisinya tadi, di range ini adalah orang-orang yang mampu beli rumah kecil yang tidak strategis dengan cicilan yang butuh 30% gaji. Dalam konteks ini cicilannya 15 tahun ya. Berarti dengan gaji hanya 8 juta saja ya, cicilan rumahnya itu 30% ya. Kalian bisa beli rumah sekitar harga 300 sampai 400 juta. Yang kalian cicil 15 tahun ya.
Ingat, konteksnya 15 tahun. 30% dari 8 juta, kalian bisa beli 300 sampai 400 juta harga rumahnya. Apakah ada rumah semurah itu di Jakarta, guys? Ada. Nih fotonya. Ya, rumahnya beneran seadanya banget, atau bahkan dalam bentuk apartemen kadang. Tapi ya itu, apakah bisa beli rumah? Bisa. Tapi ya empot-empotan juga hidupnya. Dan pastinya rumah yang didapat juga ya seperti itu, dan cicilannya 15 tahun. Jadi melalui definisi itu ya 8 juta masih termasuk kelas menengah. Nah, kenapa range-nya sampai 25 juta, Jos? Kenapa nggak sampai 45 juta gitu, biar nempel sama kelas atas? Karena 25 juta ke atas sampai 45 juta, itu sebenarnya mau dikategorikan sebagai kelas menengah agak kurang masuk. Jadi nominal 25 sampai 45 juta itu dianggap adalah ya transisi lah menuju ke atas. Tapi kita nggak bahas itu. Nah, kalau kalian masuk di dalam range gaji segini, ya terutama yang dekat 8 juta, ya mungkin makan ya lebih dipikir-pikir, ya sesekali have fun ke mall, itu mungkin masih bisa. Makan-makan cantik sekali-sekali itu mungkin juga masih bisa, tapi harus ditakar. Kalau baca menu itu biasanya dari kanan dulu baru ke kiri, itu harga dulu baru makanan. Biasanya juga udah bisa nabung sedikit untuk bisa beli motor, ya, baik yang second maupun yang baru. Beli mobil jelas harus dicicil, ya kalau misalnya emang mau dipaksa untuk beli. Kalau gajinya mendekati 8 juta seperti ini, ya mungkin nabung bisa, tapi agak susah. Dan mau mulai investasi finansial juga, menurut gue pribadi, gue kurang menyarankan. Ya, lebih baik investasi di kelas aja, di les atau di sekolah untuk naikin skill biar income-nya makin gede dulu. Untuk gajinya yang mulai mendekati 25 juta, ya mungkin hidupnya terasa mulai nyaman. Bisa jalan-jalan ke luar negeri kalau misalnya ditabung. Bisa makan di luar tanpa terlalu mikir. Mau have fun di malam minggu juga nggak terlalu mikir juga gitu, dan sudah mulai bisa investasi kalau emang belum ada rencana untuk beli-beli barang mahal seperti misalnya rumah. Jadi ya masih cukup nyaman lah. Ini menurut gue definisi kelas menengah yang paling enak, I guess gitu. Hidupnya nyaman, nggak terlalu banyak mikir, nggak terlalu pusing. Next, kita masuk ke kelas bawah. Di kelas bawah ini, nabung udah hampir mustahil. Semakin kecil pemasukannya tiap bulan, semakin nggak ada sisa uang untuk bisa ditabung sama sekali. Pekerjaannya biasanya berupa pekerjaan dengan gaji UMR atau bahkan di bawahnya. Dan tidak punya pekerjaan sampingan sama sekali. Atau bahkan kerjanya, itu bisa gue bilang kategorinya serabutan. Ya kalau ada kerja diambil, kalau nggak ada ya udah. Kalau kalian ada di kelas ini, selama bertahun-tahun sudah, ini waktunya untuk kalian keluar. Nggak ada orang yang mau kelas bawah selama bertahun-tahun ya. Mungkin kalian bisa bilang kalian happy, punya keluarga segala macam. Tapi at this point, menurut gua ya nggak ada salahnya kalian mau keluar. Kenapa kalian mau stay di situ terus gitu? Gaji per bulan untuk kelas bawah ini adalah di bawah 8 juta rupiah. Sekali lagi, gua bukan mau merendahkan orang dengan gaji segini ya guys. Tapi kalian coba jujur. Apakah hidup kalian tenang dan nyaman di Jakarta dengan gaji di bawah 8 juta? Dan beneran nggak mau naik gaji sama sekali. Walaupun di atas gaji UMR, tapi ini belum ke kategori kelas menengah. Apakah ini bisa beli rumah? Ya, beli gudang kecil 2x2 yang reot di pinggir Jakarta Timur gitu, mungkin bisa gitu. Ironisnya, dulu di zaman orang tua gue at least ya, itu 8 juta luar biasa gede. Kenapa sekarang jadi kedengaran sangat kecil? Ya ini mungkin gue jelasin jadi agak panjang, cuman biar kalian paham juga. Karena central bank atau bank sentral kita, ya itu cetak duit terus menerus seenak mereka. Makin banyak duit yang dicetak, makin gak ada harganya uang kita. Dan cepat atau lambat nih, ya kalian bahkan bisa pegang omongan gue. Di masa depan, gak tahu kapan, gaji di bawah 10 juta bahkan, itu bisa dibilang kelas bawah. Kalau kita pakai definisi yang sama seperti di video ini. Jangankan untuk beli rumah dengan gaji segini. Bisa bayar semua tagihan, makan, minum, laundry, dan ya mungkin bisa sedikit belanja online, itu juga udah cukup happy. Dan perlu diingat, ini konteksnya 8 juta hidup sendirian di Jakarta ya guys. Bukan 8 juta dan berkeluarga. Kalau 8 juta dan berkeluarga berarti sudah punya tanggungan, dan ini malah semakin turun lagi kalau misalnya emang ada kelas di bawahnya. Cuman gue buat di sini cuma ada sampai kelas bawah doang. Kalau kalian ada di kelas ini, ya segera susun plan atau rencana kalian apa yang bisa kalian kerjain untuk segera keluar dari kelas bawah ini. Kalau kalian bisa nonton video ini sampai habis dari HP atau laptop atau komputer, tablet atau apapun, dan kalian punya internet, ini artinya kalian punya modal untuk bisa bikin duit dari internet. Ada begitu banyak macam kungfu buat bikin duit dari internet. Udah nggak kayak dulu lagi. Ya gue bahkan pernah bikin videonya kayak gini dulu. Cara paling mudah itu menurut gue adalah salah satunya affiliate barang fisik secara online dari sosial media kayak misalnya TikTok atau YouTube seperti ini.
Atau produk digital dari sosial media apapun, ya. Emang sih gua kedengarannya ngomongnya mudah gitu, gampang. Tapi apakah mudah seperti kedengarannya? Tentu saja tidak, guys. Nggak ada yang mudah. Gua harus jujur ke kalian, caranya tidak semudah yang dijual influencer-influencer di luar sana. Kayak, wah kalian kalau ikut kelas ini kalian bisa dapetin uang bla bla bla. Wah, nggak semudah itu. Ya. Tapi apakah lebih mudah melakukan itu daripada cari lapangan pekerjaan dengan gaji di atas 8 juta di Indonesia dengan ekonomi seperti sekarang? Yes, jauh lebih mudah. Gue bisa bilang gitu. Dan bahkan gajinya bisa jauh lebih tinggi. Lebih bisa di scale up. Bisa lebih dijauh-jauhin angkanya. Bisa 8 juta, 20 juta. Ya, tergantung kalian kerjanya kayak gimana, kinerjanya. Enaknya sistem affiliate seperti ini, kalian nggak perlu stok barang. Kalian nggak perlu beli barangnya dulu, simpan, baru dijual. Atau bahkan kalian nggak perlu bikin barangnya. Kalian cukup jualin produk yang sudah exist di luar sana. Kalian segera subscribe channel ini karena gue bakal share gimana gue buat uang secara online dari aplikasi kayak misalnya TikTok, Instagram, YouTube. Setelah kalian subscribe, tekan juga tombol notifikasinya, tekan tombol bell itu ya, supaya kalau misalnya ada video baru kalian bisa nonton. Karena nanti gue bakal upload video-video baru yang ngomongin tentang ini. Dan ini semuanya free gue sharing. Gimana? Kalian ada di kelas yang mana? Kalau kalian ada di kelas yang bawah, jangan sedih ya, pastikan tahun 2026 ini jadi tahun kalian. Mungkin satu hal yang gue bisa bilang. Kalian mau kerja keras, mau berubah, mau enggak, mau malas-malasan, 2026 bakal lewat. Nggak peduli sama kalian. Jadi keputusannya ada di tangan kalian. Percaya sama gue, waktu 1 tahun itu waktu yang cukup untuk ngerubah hidup kalian. Gue juga ngerubah hidup gue dalam waktu 1 tahun. Itu aja guys. Kalau kalian mau nonton video gue yang lain, kalian bisa lihat video di kiri kanan ini. Ya, kalau kalian mau nonton video yang lebih entertainment atau mau ya yang bisa lebih ngalor ngidul, ini ada Stigma ya, Skeptik Bersama nih playlistnya ada, silahkan ditonton dan please subscribe channelnya karena ini masih baru. See you guys in the next video, bye bye.